kaget, semuanya panik, bahkan syok, takut terjadi apa-apa kan. Kok tumben gitu loh, ada pesawat yang seperti ini. Biasanya itu ada kayak pemberitahuan, misalnya kayak mesinnya itu nggak berfungsi atau apa ya dari kopilot atau dari pilotnya. Tapi ini nggak ada sama sekali pemberitahuan sehingga membuat kebingungan gitu loh. Misteri, sejarah, mitologi, Peristiwa horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Semoga di awal tahun 2026 ini kalian semua sehat walafiat ya. Teman-teman, di video kali ini aku akan membahas peristiwa viral yang baru-baru ini terjadi pada hari Sabtu kemarin. Aku akan memberikan info terbaru perkembangan tentang jatuhnya pesawat ATR 42-500 kepada kalian secara detail hingga saat ini. Sebelum aku bahas peristiwa ini teman-teman, kalian jangan lupa ya subscribe channel ini agar tetap berkembang. Dan bagi kalian yang ingin request sesuatu peristiwa, kalian boleh DM di Instagram aku. Nah, kalian penasaran dengan ceritanya? Simak cerita aku sampai habis ya. Pada hari Sabtu, tanggal 17 Januari tahun 2026, pesawat turboprop atau pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport dengan nomor registrasi PK-THT dinyatakan jatuh. Pesawat itu teman-teman disewa oleh Kementerian Lautan dan Perikanan untuk misi pengawasan wilayah perairan. Pesawat ATR 42-500 lepas landas dari Bandara Sucipto, Yogyakarta pada sekitar jam 08.08 dengan tujuan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar yang estimasinya sampai pada jam 12.22. Saat itu teman-teman, pesawat membawa 10 orang, 7 awak pesawat dan 3 orang penumpang. Selang waktu 54 menit teman-teman, pada jam 12.23, ATC Makassar mendeteksi pesawat ATR 42-500 ini nggak ada di jalur pendekatan runway 21. Padahal prosedur standar untuk runway 21 harus melalui titik Araja, ke Openg lalu ke Kabib. Namun pesawat ATR 42-500 ini melewati jalur titik A Raja dan enggak mengikuti arahan yang diberikan untuk menuju Openg maupun Kabib. ATC Makassar pun memberikan instruksi heading 240 derajat. Lalu diulang menjadi 250 derajat. Bahkan ATC Makassar pun menyarankan heading 245 derajat untuk mengintersensi pendaratan otomatis. Namun teman-teman, pesawat ATR 42-500 ini tetap keluar jalur. Ya, arah penerbangannya itu menyimpang dari jalur yang ditentukan. Orang-orang yang ada di ATC Makassar itu kaget, semuanya panik, bahkan syok, takut terjadi apa-apa kan. Kok tumben gitu loh, ada pesawat yang seperti ini. Biasanya itu ada kayak pemberitahuan, misalnya kayak mesinnya itu nggak berfungsi atau apa ya dari kopilot atau dari pilotnya. Tapi ini nggak ada sama sekali pemberitahuan sehingga membuat kebingungan gitu loh. Apalagi arahnya ini langsung tiba-tiba keluar jalur. Jadi mereka tuh panik semua. Ada apa ini? Kenapa ini? Kok bisa ada pesawat seperti ini gitu loh. Mereka itu sudah kalang kabut, sudah berpikir macam-macam. Karena baru kali ini terjadi seperti itu. Akhirnya mereka tuh coba tenang dan pelan-pelan tuh mereka memberikan konstruksi. Namun sampai konstruksi terakhir, komunikasi ATC Makassar dan awak pesawat terputus. Ya, dan pesawat dinyatakan hilang pada jam 13.17. Sebelum kontak hilang teman-teman, sistem ADS-B masih menangkap sinyal posisi terakhir pesawat ATR 42-500 ini terakhir hilang. Namun terdeteksi teman-teman, lokasi jatuhnya pesawat itu di lereng gunung Bulu Saraung. Perkiraan lokasi jatuhnya pesawat itu teman-teman di perbatasan Kabupaten Maros dan Pangkep, sekitar 26,49 km dari bandara, di kawasan Taman Nasional Bantimurung,
Bulu Saraung, Provinsi Sulawesi Selatan. Akhirnya teman-teman, keesokan harinya mulailah tuh pencarian pesawat itu. Ya, dimulai pencarian pada hari Minggu tanggal 18 Januari tahun 2026. Sekitar jam 06.15. Tim gabungan dan personel turun. Ya, mereka terjun langsung untuk melakukan pencarian jatuhnya pesawat ATR 42-500 ini. Ada TNI AU, ada TNI AD, ada Kapolri, ada Basarnas, ada pemerintah daerah, ada instansi terkait, ada relawan, bahkan ada warga lokal. Ya, warga lokal itu yang biasanya sering mencari madu dan sangat tahu tentang medan di sekitar jatuhnya pesawat itu. Selain itu, teman-teman, terdapat juga beberapa anjing pelacak dari K-9. Dinyatakan, teman-teman, jumlah personel pencarian yang awalnya itu sekitar 500 orang. Namun, personel pun semakin bertambah untuk melakukan pencarian ini. Dan dihitung ada sekitar kurang lebih 1.200 personel. Mereka, teman-teman, dibagi menjadi 2 bagian. Ya, yang pertama, terdapat 4 bagian SRU ditempatkan untuk fokus mencari di darat. Sedangkan 2 SRU, mereka melakukan pencarian fokus di udara. Dan di udara itu dilakukan pencarian melalui helikopter. Cuaca pada lokasi kecelakaan, teman-teman, berada di lereng dan jurang Gunung Bulu Saraung yang dikenal sangat ekstrim. Ya, medannya itu begitu sangat curam, berbukit-bukit, banyak banget semak belukar, serta kedalaman jurang sekitar 1.000 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung. Sehingga itu menjadi salah satu akses yang sangat sulit untuk dijangkau. Ya, sangat sulit untuk menyisir area tersebut. Wilayah itu, teman-teman, terkenal begitu sangat nggak menentu. Ya, cuacanya itu nggak menentu gitu loh. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba angin kencang, mendung. Dan itu sering banget terjadi hujan lebat. Bahkan diselimuti kabut yang begitu sangat tebal. Apalagi anginnya itu nggak kira-kira. Tiba-tiba kencang banget gitu loh. Belum lagi cuacanya itu sangat dingin. Sehingga hal itu menghambat pencarian. Walaupun seperti itu, tapi mereka tetap semangat dan tetap terus melanjutkan pencarian. Bahkan kalau cuacanya memang nggak menentu, mereka pun istirahat sebentar. Karena kalau nekat, cuaca itu bisa menambah resiko keselamatan pada tim SAR. Ya, pada tim gabungan atau tim personel lain. Akhirnya, teman-teman, pada jam 07.46, tim SAR melalui drone milik TNI AU mengidentifikasi serpihan kecil, yaitu berupa jendela pesawat. Pada jam 07.49, ditemukan serpihan besar berupa bagian badan pesawat. Pada jam 08.02, helikopter Karakal milik TNI AU menginformasi temuan badan pesawat, temuan ekor pesawat, dan puntak pesawat yang terbuka. Pada hari itu juga, pada jam 14.20, ada korban pertama ditemukan, yaitu laki-laki di kedalaman jurang 200 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung. Dan jenazah itu diidentifikasi bernama Deden Maulana. Itu pun jasadnya Deden ini diidentifikasi pada 3 hari kemudian, yaitu pada hari kemarin, tanggal 21 Januari tahun 2026. Pada malam hari, setelah melalui pemeriksaan forensik dari tim DVI. Keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 19 Januari tahun 2026, ditemukan lagi tuh korban kedua. Dan korbannya ini adalah perempuan, yaitu seorang pramugari yang bernama Florencia Lolita. Nah, jenazah itu, teman-teman, ditemukan dengan kedalaman jurang sekitar 500 meter. Lebih jauh lagi dari jarak korban pertama ditemukan. Proses evakuasi korban kedua ini, teman-teman, nggak langsung. Ya, nggak bisa langsung dilakukan. Karena kendala medan yang sangat curam, cuaca yang sangat buruk. Sehingga tim SAR ini mengevakuasi atau menuju ke lokasi secara hati-hati. Ya, mereka jalan berhati-hati. Karena medannya itu juga sangat licin. Belum lagi kabutnya begitu tebal. Dan ditambah lagi, angin yang begitu kencang, tak tentu arah.
Akhirnya teman-teman, baru bisa dievakuasi dengan lancar. Keesokan harinya, pada hari Selasa tanggal 20 Januari tahun 2026, sampai di RS Bayangkara Makassar sekitar jam 22.40. Dan berhasil diidentifikasi pada tanggal 21 Januari tahun 2026. Saat itu juga jenazah pun langsung diserahkan ke keluarga dan diterbangkan ke Jakarta, tempat asalnya. Nah, pada hari kemarin, hari Rabu tanggal 21 Januari tahun 2026, korban ketiga pun ditemukan sekitar jam 12.30. Lokasi penemuannya itu di sekitar tebing dan jurang Gunung Bulu Saraung. Lokasi penemuan jasad ketiga ini teman-teman gak jauh dari sektor 1 dan sektor 4 pencarian. Korban ketiga ini teman-teman hanya ditemukan bagian tubuh aja. Jadi masih dalam proses evakuasi oleh tim SAR gabungan hingga saat ini. Rencananya teman-teman, korban ketiga ini akan dievakuasi ke darat menuju Rompe Gading, kemudian dilanjutkan via udara menggunakan helikopter. Pada hari ini, Kamis tanggal 22 Januari tahun 2026, semua pihak berwenang teman-teman dan tim pencari, semua personel lah, berharap kalau cuaca pada hari ini itu bisa mendukung dan pencarian bisa lancar tanpa ada kendala. Selain 3 korban itu yang sudah ditemukan, ada barang-barang pribadi milik korban teman-teman, seperti laptop, handphone, bahkan lengkap dengan foto pilot dan foto pramugari di handphonenya, dan juga bed name tag-nya itu. Selain itu ditemukan juga berkas-berkas korban kayak buku tabungan, ATM, tas, oksigen, dan penemuan barang-barang lainnya itu hancur. Ya seperti barang penumpang, kayak paspor, kayak flash disk, kacamata, pouch, serta jaket berwarna biru navy yang ditemukan bersamaan dengan korban ketiga. Ada juga teman-teman temuan komponen pesawat. Selain ditemukan bagian ekor pesawat, badan pesawat, ada juga ditemukan deretan kursi pesawat, ada sekitar 6. Ya, ada sekitar 6 buah kursi yang berjejer. Selain itu, ada juga temuan bagian kabin pesawat, serta ditemukannya kotak hitam termasuk CVR yang ditemukan dalam kondisi utuh di bagian ekor pesawat. Ditemukannya kotak hitam itu teman-teman pada hari kemarin, yaitu hari Rabu tanggal 21 Januari tahun 2026, sekitar jam 11.00 di kedalaman 131 km. Dan sampai di posko tim SAR Tompo Bulu sekitar jam 17.30 di hari yang sama. Tim SAR teman-teman masih menyisir sektor 2 dan sektor 3 untuk mencari nih ketujuh korban, dan mereka mencari di kedalaman jurang sekitar 1.000 meter, dan itu dari puncak Gunung Bulu Saraung. Mereka berharap ketujuh korban ini ditemukan, dan sampai detik ini tim pun masih terus semangat untuk mencari sisa-sisa serpihan dan juga barang-barang korban, bahkan ketujuh korban. Mereka pun bersama-sama berdoa agar semuanya berjalan lancar dan didukung oleh keluarga serta kerabat korban. Nah, bagaimana teman-teman menurut kalian tentang cerita ini? Jika kalian memiliki cerita tambahan, kalian komen di bawah ya. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah.